Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah metode numerik. Hari ini kita akan membahas solusi persamaan tak linear. Nah, solusi persamaan tak linear itu apa sih? Nah, jadi ini adalah solusi atau penentuan akar-akar dari persamaan yang non-linear ataupun tak linear berbentuk fx sama dengan 0, di mana fx ini adalah fungsi yang tak linear, dan kita akan mencari semua nilai x yang menyebabkan fx-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, saat kita substitusikan x ke fx, hasilnya adalah 0. Nah, persamaan tak linear itu apa sih? Nah, berikut adalah kriteria dari persamaan tak linear. Yang pertama, terdapat perkalian antar variabel, terdapat variabel yang berpangkat selain dari 1, terdapat variabel berbentuk akar, ada ekspresi yang logaritma, trigonometri, eksponen, maupun variabel dengan bentuk rasional. Seperti apa sih? Nah, kalau yang perkalian antar variabel itu mungkin salah satu contohnya ini. Jadi ada perkalian antara x dan juga y. Nah, ini menyebabkan fungsi yang pertama ini menjadi fungsi atau persamaan tak linear. Disebut persamaan karena tandanya ini adalah sama dengan. Kemudian untuk contoh dari kriteria yang kedua, variabel yang berpangkat selain dari 1. Nah, di sini ada x pangkat 3. Nah, inilah yang menyebabkan persamaan ini menjadi tak linear. Kemudian ada yang bentuknya adalah akar variabelnya, kayak x akar x ini. Kemudian bentuk logaritma juga menjadikan fungsi tersebut menjadi fungsi yang tak linear. Kemudian ada trigonometri, eksponensial, dan juga bentuk rasional. Bentuk rasional ini berbentuk pecahan ya artinya. Nah, kemudian dari persamaan-persamaan tak linear ini kita mau cari tahu solusinya. Artinya kita mau cari berapa sih nilai x pada fungsi fx di sini, sehingga saat kita substitusikan fungsinya menjadi bernilai 0. Nah, untuk itu ada beberapa metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, ada yang dikenal dengan yang namanya metode tertutup, dan juga lawannya ada yang namanya metode terbuka. Nah, metode tertutup ini apa sih? Nah, ini adalah di mana pencarian akar dari persamaan tak linearnya ini menggunakan suatu interval tertentu yang kita yakini pada interval tersebut itu ada akarnya atau solusinya. Nah, jadi untuk metode tertutup ini kita mulai dari menebak suatu interval yang diperkirakan akan terdapat solusi kita ataupun akar-akar dari persamaan tak linear kita. Nah, kalau metode terbuka, jadi namanya terbuka, dia tidak memerlukan interval, tetapi kita perlu tebakan awal akar-akar persamaannya. Nah, jadi itu bedanya tertutup. Jadi gampangnya kalau tertutup, dia ada dibatasi oleh suatu interval tertentu. Kalau terbuka tidak perlu menggunakan interval, tapi dia butuh tebakan awal. Nah, untuk metode tertutup ini ada 2 metode yang terkenal, yaitu metode biseksi dan juga metode regular falsi. Sedangkan untuk metode terbuka itu ada 3, metode secant, fixed point, dan Newton-Raphson. Nah, ini adalah metode-metodenya untuk menyelesaikan atau mencari solusi atau akar-akar dari persamaan yang tak linear. Nah, jadi
pencarian solusi persamaan tak linier dengan metode numerik ini itu memerlukan perhitungan yang berulang-ulang. Nah, istilahnya ini disebut iterasi. Nah, karena dia berulang-ulang, tentunya kita harus mempunyai yang namanya kriteria pemberhentian atau stopping kriteria. Sampai mana nih kita berhenti atau dikatakan solusinya sudah mendekati solusi analitiknya. Ya kalau nggak berhenti nanti terus-terus aja ya. Nah, oke. Nah, kriteria pemberhentiannya itu adalah apabila fx-nya sama dengan 0 atau jika errornya sudah mencapai batas error yang telah ditentukan. Nah, jadi saat kita ketemu nih akar dari persamaan tak liniernya x sama dengan sekian. Nah, kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Kalau hasilnya itu sama dengan 0 atau mendekati, maka bisa dikatakan itu adalah solusi kita, atau jika errornya sudah mencapai batas error yang ditentukan. Nah, error hitung atau menghitung error itu bisa dengan rumus ini, yaitu ini harusnya mutlak ya, mutlak dari x sekarang dikurang x sebelumnya dibagi dengan x sekarang. Jadi x sekarang itu yang saat ini, x sebelumnya itu adalah di iterasi sebelumnya. Jadi misalnya kita berada di iterasi ketiga, maka x sekarangnya itu adalah x pada iterasi ketiga, dan x sebelumnya itu adalah x pada iterasi kedua. Jadi gitu ya. Dan kita perlu yang namanya batas error. Biasanya ini bisa ditentukan di awal. Nah, baiklah, pertemuan kali ini kita akan yang namanya metode biseksi. Nah, syarat metode biseksi ini apa ya? Nah, jadi syarat solusi persamaan tak linier itu ada pada interval AB itu dengan metode biseksi itu apabila FA dan FB berbeda tanda. Artinya saat kita substitusikan nilai batas bawahnya yaitu A ke Fx dan juga B atau batas atasnya kita substitusikan ke Fx, maka FA maupun FB ini berbeda tanda. Misalnya satunya tandanya negatif, yang satunya harusnya positif. Nah, itu merupakan syarat cukup dari metode biseksi. Jadi kita bisa gunakan kalau misalnya FA dan FB-nya berbeda tanda. Selanjutnya Fx-nya ini harus continue pada interval A sampai B. Nah, yuk coba dicari-cari apa itu continue. Mungkin bisa buka lagi matematika dasarnya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan tentunya, bisa jadi FA dan FB-nya berbeda tanda, satunya positif dan satunya negatif. Nah, tentu ada kemungkinan FA dan FB-nya nilainya sama. Tandanya sama. Nah, jadi kalau misalnya mereka berbeda tanda, maka pasti terdapat solusi persamaan tak linier sebanyak bilangan ganjil. Sedangkan kalau misalnya tandanya sama, maka bisa jadi tidak terdapat solusi atau solusinya ada itu sebanyak bilangan genap. Nah, selanjutnya kita akan bahas diagram alur dari pengerjaan ataupun algoritma metode biseksi. Nah, jadi di awal kita harus menentukan dulu iterasi dan dicoba-coba aja iterasinya. Kalau bisa cukup dekat antara A sama B-nya. Misalnya yang gak usah jauh-jauh, misalnya jangan satunya -1, B-nya itu 10.000. Yang dekat-dekat aja, karena sesungguhnya semakin dekat pemilihan interval itu semakin mudah kita untuk mendapatkan solusinya. Nah, selanjutnya pastikan
uh, interval yang kita pilih atau nilai A dan B-nya ini memenuhi syarat cukup tadi. Jadi FA dan FB-nya harus berbeda tanda. Jika sudah kita pastikan, maka kita bisa mencari namanya biseksi. Artinya bisection dibagi dua. Jadi batas atas dan batas bawahnya itu kita bagi dua, tengah-tengahnya apa? Namanya biseksi, ya, dibagi dua. Nah, cara membagi duanya gimana? Berarti batas bawah ditambah batas atas bagi dua. Itulah nilai X kita yang pertama. Nah, selanjutnya kita hitung atau evaluasi nilai X-nya. Dan juga hitung errornya. Hitung errornya bisa seperti rumusan yang tadi. Kemudian kita cek apakah fx kita sama dengan 0. Nah, jika iya sudah 0, ya stop, berhenti. Atau error yang kita peroleh itu sudah lebih kecil dari batas error yang kita berikan. Nah, kalau misalnya terpenuhi nih salah satu dari dua kriteria ini, maka berhenti iterasinya, dan artinya kita telah menemukan solusi. Itu maksudnya ya. Solusinya adalah si X yang menyebabkan fx sama dengan 0. Kalau enggak gimana? Nah, kalau enggak, kita selanjutnya adalah menghitung nilai FA. Nah, terus kita cek apakah FA dan fx nilainya tandanya sama. Kalau misalnya sama, artinya pada iterasi selanjutnya intervalnya itu adalah tadinya A sampai B, A-nya berubah jadi si titik tengah yaitu si X, sampai batas atasnya adalah B. Jadi A-nya terupdate itu adalah si titik tengah, si X kita tadi. Karena apa? Kalau misalnya sama tanda, artinya si A itu dari A sampai X itu tidak ada solusi kita. Selanjutnya B-nya tetap ya, B-nya tetap si batas atas kita. Nah, kalau misalnya mereka berbeda tanda, FA dan FX-nya, maka yang menjadi A kita sekarang itu adalah yang menjadi A kita sekarang itu adalah tetap A yang sebelumnya, sedangkan yang nilai B itu adalah nilai X kita. Nah, jadi artinya kalau mereka berbeda tanda, solusi kita itu ada di antara A sampai X. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0. Nah, ini dikatakan persamaan tak linear. Kenapa? Karena ini ada unsur atau ekspresi eksponensial. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menentukan interval. Saya misalkan intervalnya adalah min 0,6 sampai min 0,5, sehingga A-nya adalah min 0,6 dan B-nya adalah min 0,5. Selanjutnya kita perlu menentukan toleransi errornya. Biasanya pakai 10 pangkat min 5. Kemudian kita cek tanda FA dan FB. Ternyata FA-nya kita substitusikan min 0 ke fungsi fx tadi, nilainya adalah negatif tandanya, kemudian FB-nya positif. Nah, ini memenuhi syarat cukup untuk melakukan algoritma biseksi. Nah, karena mereka berbeda tanda. Lalu selanjutnya kita hitung, bisa dengan bantuan Excel, diperoleh hasilnya seperti ini. Nanti saya akan praktekkan cara menggunakan Excel-nya. Nah, ini bisa kita tulis. Nah, ini bagaimana mencari
mengisi Excelnya menggunakan metode biseksi akan kita jelaskan di Excel.